Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Zafira ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Budaya Organisasi dalam Perilaku Organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Maka dari itu, budaya sangat berpengaruh terhadap cara hidup setiap manusia, karena budaya tersebut akan digunakan oleh para masing-masing dari individu untuk melakukan hubungan sosial. Menurut Hari, tahun 2019 halaman 4, definisi budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. B. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. C. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. D. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan dikendalikan yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Kemudian ciri-ciri budaya organisasi. Inovasi dan pengambilan risiko, yaitu sejauh mana sih karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. B. Perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. C. Orientasi hasil, sejauh mana manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. D. Orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim bukannya individu. F. Keagresifan, yaitu suatu tingkatan di mana orang-orang atau anggota organisasi itu memiliki sifat agresif dan kompetitif. G. Stabilitas, yaitu suatu tingkatan di mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. Selanjutnya, dasar budaya organisasi. Nilai-nilai yang diberlakukan dalam organisasi oleh Kreitner dan Kinnicky tahun 2005 disebutkan memiliki 5 komponen kunci, yaitu A. Nilai adalah konsep kepercayaan. B. Mengenai perilaku yang dikehendaki. C. Keadaan yang amat budaya organisasi penting. D. Pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. Urut dari yang relatif penting. Kemudian ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama, budaya klan. Budaya klan merupakan tipe organisasional kultur dengan lingkungan kerja yang bersahabat dan sangat ramah. Yang kedua, budaya adokrasi. Budaya adokrasi adalah lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif di mana seluruh anggota atau karyawan bersedia untuk menggapai peluang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, budaya hierarki. Budaya hierarki adalah jenis budaya yang formal, sangat patuh terhadap aturan, dan sangat terstruktur. Yang keempat, budaya pasar. Pada budaya pasar ini menekankan konsep persaingan di lingkungan kerjanya, karena dengan menerapkan persaingan ini, setiap karyawan akan saling berkompetisi untuk memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya, pembentukan budaya organisasi. Menurut Dell dan Kennedy, ada 5 unsur pembentukan budaya sebagai berikut. A. Lingkungan usaha merupakan unsur yang menentukan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan agar berhasil. B. Nilai-nilai adalah keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah organisasi. C. Pahlawan adalah tokoh yang dipandang berhasil mewujudkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan nyata. D. Ritual merupakan tempat di mana perusahaan secara simbolis menghormati pahlawan-pahlawannya. Jaringan budaya merupakan jaringan komunikasi informal yang pada dasarnya merupakan saluran komunikasi primer. Kemudian, perubahan budaya organisasi. Yang pertama, perubahan perangkat keras organisasi atau hard system tools.
yang biasanya disebut dengan perubahan struktural yang meliputi perubahan strategi, struktural organisasi, dan sistem. Yang kedua, perubahan perangkat lunak organisasi atau soft system tools. Perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi. Kebijakan sumber daya manusia dan budaya organisasi. Contoh studi kasus, yaitu studi kasus pada industri manufaktur di Indonesia. Industri manufaktur merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan manufaktur dituntut untuk meningkatkan kinerja karyawan sebagai salah satu faktor kunci untuk meningkatkan keberhasilan bisnis. Budaya organisasi menjadi salah satu aspek yang menarik untuk diteliti, mengingat perannya yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Budaya organisasi yang kuat yang mencerminkan nilai-nilai, norma-norma kepercayaan, dan perilaku yang mendukung peningkatan kinerja karyawan erat dengan peningkatan produktivitas, kualitas kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan retensi karyawan. Analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai organisasi seperti integritas, inovasi, kerjasama tim, dan orientasi pelanggan mempengaruhi kinerja karyawan secara positif. Karyawan yang bekerja dalam organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini cenderung merasa lebih termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, kita harus menyadari bahwa tidak semua budaya cocok untuk semua lingkungan organisasi. Maka perubahan budaya organisasi dalam era milenial harusnya merupakan hal yang biasa. Namun, melihat bervariasinya tanggapan terhadap perubahan budaya organisasi, para pimpinan yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses perubahan organisasi harus mengantisipasi kemungkinan adanya resistensi dari anggota organisasi. Oleh karena itu, harus dilakukan sosialisasi untuk mengurangi gejolak yang tidak bisa dihindari. Upaya sosialisasi ini dapat dilakukan jauh sebelum keputusan perubahan dibuat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.